Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga pernah berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Mutia Ayu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kau pernah punya masalah sama sahabat kamu? Iya, aku punya konflik sama sahabat aku sendiri yang aku sayang banget gitu. Kenalnya udah lama? Udah lama. Sekitar hampir mau 4 tahun. Oke, hubungan kamu sedekat apa sama dia? Udah kayak adik kakak gitu. Kalau misalkan pergi ke mana gitu, udah ada yang nanya pasti aku anggap ini adik aku. Supaya nggak ada yang deketin kalau laki-laki gitu kan, biar nggak ada yang iseng gitu. Udah sayang banget gitu. Artinya makan bareng. Makan bareng. Kalau misalkan dia bareng. mau apapun, kalau misalkan pergi ke mall, dia minta sesuatu sama aku, pasti aku bilang iyain. Oh, kamu kasih? Iya, aku kasih gitu. Oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya hal sepele sih, kayak misalkan bercanda berlebihan, jambak-jambakan, namanya juga cewek ya, tendang-tendangan kayak gitu. Mungkin selama ini dia bisanya cuman dipendem, nggak bisa mengutarakan langsung sama aku sendiri. Pada akhirnya dia bicara sama aku dengan nada marah, bahwa dia selama ini nggak suka, selama 4 tahun ini nggak suka kita bercanda seperti itu, gitu. Dan akhirnya aku menemukan fakta bahwa dia bertemu dengan sosok laki-laki kaya raya. Kan selama ini tinggal di Jakarta, dia cuma numpang doang. Numpang sama kamu? Yes, hidup sama aku, tinggal bareng sama aku. Oh. Jadi tempat itu aku bayar sendiri, apapun semua aku bayar sendiri. Bahkan even dia beli baju pun aku bayar sendiri. Gitu. Jadi ketemulah sama laki-laki itu dan udah tinggalin aku gitu aja. Dengan alasan yaitu dengan bercanda yang berlebihan. Oh, jadi gitu. seperti menurut kamu tuh dicari-cari ya ini? Iya, dicari-cari. Oke, menurut aku itu kamu? hal sepele sih, maksudnya kayak nggak penting aja. Gitu. Jadi sekarang benar-benar udah lost contact? Sekarang bener-bener aku diblok sama dia. Oh. Aku diblok WhatsApp, aku diblok sama dia. Tapi kamu masih suka cari kabar dia nggak? Enggak sih. Apa harapan kamu? Masih berharap harapan untuk aku sih, baik-baik lagi? aku masih sayang sama dia. Maksudnya dalam arti sebagai adik, sebagai sahabat, sebagai ini ya. Masih sayang, cuman maksudnya kecewa aja gitu loh. Selama 4 tahun bareng-bareng, dulu kita tuh kerja bareng dari nol. Bahkan sampai makan nasi sama kecap doang. Sama dia bareng di kosan gitu. Suka inget ke situ sih, sedih gitu. Kalau dipikir-pikir, tapi ya udah mau gimana lagi. Apa yang paling kamu kangenin dari dia? Bercanda sama dia, curhat sama dia, karena dia memang orangnya dewasa juga gitu. Kalau misalkan aku ada masalah, pasti aku minta pendapatnya sama dia. Oke, menurut kamu dia bahagia sekarang? I think so. Oke, kalau begitu kita ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati atas perbuatan suaminya karena sering melakukan KDRT. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Diva. Silakan, Bu. Selamat malam, Diva. Selamat malam. Mbak Diva, apa yang mau diceritakan? Saya mau sebenarnya aib sih ya, aib keluarga. Nggak apa-apa. Iya. Kan identitasnya kita sembunyikan ya. Mudah-mudahan kalau ada masalah kita bisa dapat solusinya. Ya, jadi suami saya itu dari awal nikah nggak kerja. Jadi kayak nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya emang sih dia lulusan SD. Cuma kan namanya orang usaha pasti ada hasilnya dong. Kalau dia nggak usaha kan nggak akan ada hasilnya. Ya,
Nah itu dia cuma di rumah, cuma main handphone, makan, tidur, terus keluar. Ya pulang ya nggak pernah bawa apa-apa. Loh, selama ini kalian hidup gimana? Dari mana penghasilan yang didapat? Ya mau nggak mau saya judi online. Itu untuk menghidupi keluarga kamu gitu? Iya, cara cepatnya itu aja sih. Dari judi online itu penghasilannya cukup buat Mbak? Menurut saya sih lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Iya, soalnya saya harus kuliahin anak saya. Dari judi online cukup untuk kuliahin anak Mbak? Iya. Wow. Berarti mungkin udah banyak kali ya yang diikutin. Oke, suami tahu soal ini? Awalnya sih nggak tahu, lama-lama tahu. Terus responnya marah atau biasa aja? Iya marah, tapi kan saya juga bilang, terus kalau kita nggak kayak gini, kamu makan dari mana? Kamu aja makan dari saya. Anak sekolah aja, anak kuliah aja, saya yang biayain. Terus tugas kamu sebagai kepala rumah tangga itu apa? Ya tetap marahan dia. Suami saya tuh kasar. Sampai KDRT? Iya. Diapain? Waktu lagi main handphone di kamar tuh lagi judi online, dipukul belakangnya. Ma, kemeja papa yang kemarin mana ya, Ma? Ma, ini orang dipanggil selalu nggak mau denger. Ma, dipanggil nggak denger apa? Kemeja papa yang kemarin mana? Ini lagi ngapain sih? Main judi lagi, udah dibilangin jangan, ngapain sih? Aduh, Pak, ini kalau Mama menang kan buat kita juga. Aduh. Buat kita apanya? Cuman ngabis-ngabisin duit doang, buang-buang waktu. Ngapain sih? Ribet deh, Pak. Apaan sih? Punya istri bukan yang bener ngurus rumah, malah yang aneh-aneh dibilangin nggak mau denger. Tuh kan dibilangin nggak pernah mau denger kan? Masih juga main begituan kan? Lu nggak pernah mau bisa dibilangin ya? Rasain. Dia suka main perempuan juga, jarang pulang. Kamu tahu dari mana dia main perempuan? Ya pokoknya nanti dia suka kepergok lagi janjian WhatsAppan. Dari pertama kali menikah udah seperti ini ya? Iya, dulu tuh saya sempat sampai kuli-kuli nyuci, sampai jadi pembantu rumah tangga. Dan dia saat ini apa yang dilakukan sehari-hari? Ya cuma gitu aja, bangun tidur, tidur pun bangun siang. Udah gitu makan, habis gitu di rumah tidur lagi. Terus udah gitu mandi, sore baru keluar. Keluar kemana? Ya itu tadi, entah janjian sama perempuan, atau dia nongkrong-nongkrong gak jelas. Terus? Ya aku udah sempet hampir cerai sih. Oke, harapannya apa dengan datang ke sini, Diva? Harapan saya sih ke depannya, suami saya mau kerja. Jadi dia ya sebagaimana seorang suami lah, saya jadi ibu rumah tangga. Kalau dia dari awal kalau dia dari awal punya kerjaan juga, ya saya sebagaimana ibu rumah tangga semestinya. Baik, mudah-mudahan. Suaminya Diva nggak? Ada. Ada juga suaminya? Ada. Oke. Ya mudah-mudahan aja ya, malam hari ini ya, nanti suaminya bisa terbuka ya, pikiran dan hatinya ya, supaya bisa berubah dan lebih bertanggung jawab atas keluarganya. Kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami dulu. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Diva, dengan tanggal lahir 2 Januari 1981 dan mendiami rumah 60. Sosok yang sangat ingin kebebasan dan kesuksesan. Dari karakternya,
yang ingin sekali meraih kesuksesan, akan tetapi saya melihat kejadian masa lalu yang membuat sosok Diva tertekan hingga saat ini. Saya merasakan adanya sesuatu yang ia sembunyikan karena ia takut mengecewakan orang lain. Jiwa dan pikirannya saat ini sedang kacau. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Diva, dengan tanggal lahir 2 bulan 1 1981, lalu nomor rumahnya 60. Diva ini suaminya malas-malasan. Bangun siang, udah gitu keluar, cuma main, ngangkang kaki, udah gitu main perempuan. Selama ini Diva yang menghidupi keluarganya. Pernah bekerja, tapi belakangan yang dilakukan Diva adalah judi online. Nah, suaminya ini sering marah sebenarnya melarang Diva untuk main judi, tapi melarangnya dengan menggunakan kekerasan. Pernah dipukul. Digampar sampai habis gitu mukanya. Iya, itu sering. Perutnya ditonjok juga ya? Iya. Oke, nah makanya malam ini datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya mau supaya paling nggak suaminya berubah lah untuk lebih bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Iya ya, akhirnya malas gitu ya. Malah kamu yang kerja tapi judi online. Jadi ya makanya. Banyakan yang menang atau banyakan yang nggak menang? Seri sih, tapi lebih sering menangnya. Lebih sering menang. Jadi bisa dikatakanlah itu adalah sumber pemasukan Anda judi online. Iya, untuk nanti sampai menghasilkan kuliah. uang Iya. dan menutupi semua kebutuhan rumah tangga di situ. Kalau saya melihat dari auranya si Mbak Diva, saya merasakan di sini juga ada cerita yang ditutup-tutupi. Apakah kamu sudah jujur 100% sama Roy Kiyoshi? Sudah. Oke, baiklah. Suaminya namanya siapa, Mbak? Kita ganti dengan nama samaran ya nanti ya. Winslow. Kita ganti dengan Domi ya. Mbak, setiap kali saya tanya kamu, kenapa kamu matanya turun ke bawah ya? Mungkin karena saya memiliki banyak problem kali ya. Oke. Menurut kamu memang si Domi ini, si suaminya memang punya selingkuhan di luar ya? Karena katanya sering main perempuan, setiap sore dia keluar rumah, pulang malam, kadang nggak pulang. Menurut saya iya. Gonta-ganti. Gonta-ganti. Oh, gonta-ganti. Gak ada yang satu orang. Bukan piara. Jajan berarti selama ini duitnya dari Diva? Iya. Lagian juga ya, saya bingung juga. Diva judi online. Uang jin dimakan setan. Uangnya dipakai buat suaminya untuk di luar karena bosen makan di rumah. I mean like, maaf ya saya terlalu nyelekit kalau ngomong, tapi memang itu yang saya rasakan. Boleh nanya lagi gak? Diva ngerasa di satu keluarga ini tuh bahagia apa enggak sih? Kok kelihatannya nggak bahagia, Mbak? Sebenarnya sih saya tertekan ya, hanya terpaksa aja. Terpaksa untuk tetap demi? tinggal di sini demi anak saya. Jadi Mbak ini tertekan banget sampai kayak begini ya, kosong melompong. Nggak tahu harus gimana. Selain judi online nggak ada kerjaan yang lain? Waktu itu udah pernah jadi pembantu rumah tangga, Oh, oke lah. tapi nggak cukup buat anak saya kuliah. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Iya. Baiklah. Oke. Saya serahkan pada Bayu. Anaknya dibawa. Bawa. Siapa nama anaknya?
kita ganti dengan nama samaran. Rina. Rina, Dina, Rina. Rina. Anak ibu tahu kalau ibu menyekolahkannya dengan uang judi online? Kemungkinan sih tahu. Saya rasa tahu kok, bukan kemungkinan. Respon anak gimana tuh? Nggak protes? Jadi kayaknya untuk beberapa hari belakangan ini dia tuh cuek sama saya, diem. Kalau misalnya diajak ngomong, gimana kuliahnya sayang? Ya biasa, kuliah gimana sih gitu. Biasanya nggak kayak gitu. Terus kalau di rumah lagi ribut sama suami, anak tahu? Iya, dia sering tahu dan dia sering pergi. Mungkin capek kali ya dengar saya berantem. Oke. Complicated ya. Tapi saya sih sudah mengerti garis besarnya seperti apa. Saya terpicu. Picu ya? Terpicu. Ya. Untuk? Untuk melihat anaknya sama suaminya gitu. Dibawa semua ya? Iya. Kita undang Gimana aja ya? gitu. Ya, saya juga penasaran sih, pengen tahu. Ibunya muda banget soal coba lihat anaknya kayak gimana. Apa? Ya masih, oke, kayak gimana sih keluarga ini? Maksudnya ibunya apa karena masih muda jadi akhirnya labil Iya. atau bagaimana? Mas Franky, maaf mas, mau minta tolong di depan ada suaminya ibu ini nggak dengan anaknya. Jadi bapak sama anaknya perempuan. Bapaknya namanya anaknya namanya udah tolong mas, terima kasih. Oke, Mbak Diva, Ya. suami yang nggak kerja, ya bisa dibilang hanya ongkang-ongkang, itu kan cukup apa ya, mengganggu ya. Maksudnya jadi contoh yang buruk pertama, kedua seperti tidak menunjukkan tanggung jawab. Kalau Mbak Diva ngomong minta dia untuk kerja, Mbak Diva menyampaikannya gimana? Apa dia lewat marah-marah atau baik-baik? Caranya gimana? Aku kan sama dia itu udah puluhan tahun ya. Jadinya aku sama dia udah dari baik-baik, dari suka nyindir-nyindir, ya sampai marah juga. Ya dia responnya, emang mau kerja apa sih? Nggak kerja juga makan kan? Ini dari dulu ya? Iya, itu dari dulu. Dulu dia anak orang kaya? Enggak sih. Maksudnya yang tinggal disuapin, dibiayain, Oh iya, dihidupin sama orang tuanya? dia dimanja sama orang tuanya. Mungkin karena itu jadi kayak ngerasa, ya udahlah ya. Kayak nggak punya tanggung jawab gitu sebagai suami. Oke. Kalau Rina sendiri, dia dari kecil gimana hubungan sama papa mamanya? Lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama aku. Bapak sama ibu ya manggilnya? Papa sama mama. Papa sama mama panggilnya, oke. Iya, masuk. Ayah dan Nanti kita coba cek ya. saya Roy Kiyoshi. Hai. Selamat malam. Silakan. Oke, Bapak istrinya ibu ini. Iya, Ya, saya, ibu ini namanya kita ganti dengan Diva ya. Diva. Ibu Diva untuk menyembunyikan identitasnya. Bapak juga kita ganti nama dengan nama samaran Bapak Domi. Oh, Dopi. Ya, kamu namanya kita ganti dengan Rina ya. Ya, untuk menyembunyikan identitasnya ya. Malam hari ini perlu saya ceritakan bahwa istri Bapak datang ke sini karena merasa keluarganya ada masalah. Selama ini dia lihat suaminya yang harusnya bisa jadi andalan, hanya malas-malasan di rumah, ongkang-ongkang kaki, tidak bekerja. Dari dulu seperti itu, udah berbagai cara digunakan untuk merubah, tapi nggak berhasil. Makanya beliau datang ke sini untuk mudah-mudahan kita mau tahu nih, apa sih penyebab Bapak tuh kok nggak mau kerja gitu. Nggak mau lebih, ya mungkin kalau selama ini cukup dianggapnya, kalau Bapak kerja kan lebih apa ya, bisa lebih banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi.
gitu loh.